bikin ide konten cerita cuma menggunakan AI. Dan lebih enaknya lagi, pembuatan video ini menggunakan handphone. Seperti apa cara pembuatannya? Yuk kita bahas di video kali ini. Hai teman-teman, kembali lagi di channel Dina Marliani, channel yang berbagi banyak ide konten untuk menghasilkan uang dari internet. Buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, langsung aja klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, biar teman-teman gak ketinggalan ide konten selanjutnya. Oke, langsung aja kita masuk ke step yang pertama, yaitu membedah channel referensi. Kali ini saya berada di salah satu channel dengan nama Kisah Bijaksana. Beliau telah mendapatkan 24.000 subscriber dan baru mengupload 72 video. Kalau kita lihat di bagian tentang, beliau ini bergabung di 19 Juni 2023. Jadi baru sekitar 5 bulanan, teman-teman. Dan untuk ceritanya ini tentang motivasi. Ya, di sini kita bisa baca, teman-teman. Channel YouTube yang didedikasikan untuk membagikan kisah-kisah inspiratif dan pelajaran hidup yang akan merangsang pikiran Anda dan memberi Anda dorongan motivasi yang Anda butuhkan. Oke. Kita akan lihat dulu, teman-teman. Beliau ini punya dua jenis video panjang dan video pendek. Dan kalau kita lihat, beliau ini tidak menampilkan wajah, teman-teman, tapi beliau hanya mendubbing suara dan menggunakan AI untuk pembuatan gambarnya atau backgroundnya. Terbukti channel ini masih aktif, teman-teman. Dilihat dari video yang terakhir beliau upload 19 jam yang lalu dan telah ditonton sebanyak 4.100 kali ditonton. Ya, kisah yang akan mengubah hidupmu. Nah, teman-teman nanti silakan klik ya. Lalu teman-teman bisa lihat jalan ceritanya seperti apa. Di situ tidak ada wajah kreatornya, yang ada hanya gambar dan suara si kreatornya saja. Oke, kita akan cek terlebih dahulu, teman-teman, apakah channel ini dimonetisasi atau tidak. Setelah saya cek, teman-teman, di website khusus, channel dengan nama Kisah Bijaksana itu berhasil dimonetisasi. Artinya, kita bisa meng-ATM channelnya, teman-teman, yaitu tentang Kisah Bijaksana ini. Nah, kita langsung aja, teman-teman, masuk ke step yang kedua, yaitu mencari bahan kontennya. Untuk aplikasi yang kita gunakan, itu ada ChatGPT dan ada CapCut, teman-teman. Silahkan teman-teman install dulu di Play Store. Ketikkan saja ChatGPT. Ya, kebetulan saya di sini sudah install. Dan aplikasi yang kedua yaitu CapCut. Ini aplikasi wajib banget karena teman-teman akan membuat video ya atau mengedit videonya menggunakan aplikasi CapCut ini. Sekarang kita langsung masuk bagaimana cara memakai ChatGPT. Saya sekarang berada di aplikasi ChatGPT. Saya menggunakan yang versi gratis, teman-teman. Nah, di bagian bawah ini ada tulisan message. Nah, teman-teman silahkan ketikkan. Kita akan mencari ide kontennya ya atau judulnya dulu. Karena apa? Karena pasti kita bingung ya. Kira-kira judul seperti apa yang cocok atau judul ide konten seperti apa sih yang cocok tentang kisah inspiratif ini. Jadi saya mengetikkan seperti ini, teman-teman. Saya request berikan saya 3 judul ide konten tentang kisah inspiratif. Kenapa 3? Sebenarnya 100 pun bisa, teman-teman. Tapi di sini kita akan percobaan ya. Kita minta 3 judul dulu, yang mana nanti salah satu judulnya itu akan kita bahas. Nah, nanti teman-teman jika pingin membuat ide konten seperti ini, teman-teman silakan ketikkan saja. Misalkan teman-teman mau mengumpulkan ratusan judul ide konten, teman-teman ketikkan saja, berikan saya 100 judul ide konten tentang kisah inspiratif. Seperti itu ya. Mau teman-teman ketikkan 1000 juga nggak masalah. Oke, langsung aja saya klik tanda panah ke atas, teman-teman. Nah, maka ChatGPT akan memberikan judul ide kontennya seperti ini, teman-teman. Yang pertama, mengubah mimpi menjadi kenyataan, kisah sukses dari nol. Yang kedua, perjuangan yang menginspirasi, cerita-cerita inspiratif dari orang-orang luar biasa. Nah, contoh kita mau ambil yang mengubah mimpi menjadi kenyataan, kisah sukses dari nol. Nah, terus kita akan minta teman-teman ChatGPT untuk memberikan ceritanya, cerita lebih lengkapnya. Jadi saya akan ketikkan di sini, buatkan kisah cerita inspiratif tentang, teman-teman copy saja yang bagian atas,
Ya, teman-teman tekan agak lama, teman-teman pilih select text, terus teman-teman copy. Nah, seperti ini. Teman-teman salin, lalu teman-teman tinggal paste di bagian sini. Ya, buatkan kisah cerita tentang mengubah mimpi menjadi kenyataan. Lalu kita enter kembali. Nah, ini adalah paragraf yang dibuatkan oleh ChatGPT. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang pemuda bernama Rizal. Dia tumbuh dalam keluarga sederhana, di mana kesempatan untuk mendapatkan pendidikan terbatas. Nah, ini teman-teman bisa lihat sampai bawah ya. Oke. Nah, teman-teman, kita akan meminta ChatGPT ini agar membuatkan naskah dan prompt untuk pembuatan backgroundnya. Jadi kita buatkan lagi, kita request buat cerita inspiratif di atas menjadi naskah dengan narator yang disertai dengan scene. Kalau di bagian atas ini dia full paragraf. Kalau kita mengetikkan permintaan seperti ini, maka ChatGPT akan membaginya berdasarkan per scene-nya, teman-teman ya, per bagian-bagiannya. Nah, di sini saya enter, teman-teman, atau saya klik tanda panah ke atas. Oke, di sini masih loading, teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa mengcopy naratornya ini, ya ada tulisan narator ini, teman-teman copy ke notepad atau ke catatan di handphone teman-teman. Nah, di sini ada berapa potong? Ada 10 ya, teman-teman. Ada 10 cerita atau 10 scene. Nah, kita akan mengcopy terlebih dahulu, teman-teman, masing-masing dari naratornya ini. Saya akan copy ke dalam catatan di handphone saya. Caranya gampang, teman-teman tinggal tekan agak lama seperti ini. Lalu teman-teman pilih select text, teman-teman pilih yang pertama, ini narator yang pertama seperti ini. Lalu teman-teman pilih salin dan teman-teman buka catatan di handphone teman-teman. Nah, seperti ini. Ini saya ketik cerita inspiratif. Oke, saya akan menambahkan narator kedua sampai ke 10, teman-teman. Bagian ini saya skip terlebih dahulu. Nah, saya sudah memindahkan naratornya ini, teman-teman, atau skrip naratornya ini ke dalam catatan di handphone saya. Sekarang saya akan memerintahkan ChatGPT. Oke, setelah itu kita minta ChatGPT untuk menerjemahkan scene yang ada di atas ini, teman-teman. Jadi saya ketikkan di sini, terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Biarkan sampai selesai, teman-teman. Tadi di sini ada 10 scene. Sekarang kita ke bagian atas. Kita akan buat atau akan mengenerate gambarnya satu persatu. Yang mana yang harus di-copy, Mbak? Yang di-copy yang ini, teman-teman. Yang ada di dalam tanda kurung kurawal atau kurung apa ya namanya? Tanda kurung ini lah, teman-teman ya. Jadi teman-teman silakan tekan agak lama. Teman-teman pilih select text. Teman-teman tekan agak lama ya. Teman-teman blok seperti ini. Kalau sudah, teman-teman klik salin dan sekarang kita akan menggunakan AI untuk pembuatan gambarnya. Nah, untuk pembuatan backgroundnya, teman-teman silakan masuk ke ideogram.ai. Teman-teman klik tanda plus di bagian sini dan teman-teman paste prompt yang ada di ChatGPT tadi ke dalam sini. Seperti ini, teman-teman. Saya copy ya. Oke. Saya klik salin. Lalu saya paste di sini, teman-teman. Dan ini kita bisa pilih foto dan sinematik. Di bagian bawah ini ada beberapa ukuran, teman-teman. Kita pilih yang 16 berbanding 10. Setelah itu kita klik generate. Nah, biarkan proses generate-nya sampai selesai, teman-teman. Di sini kita nanti dikasih pilihan untuk memilih ya di antara 4 gambar hasil generatannya ini. Nah, contoh misal seperti ini, teman-teman. Ini saya klik, lalu teman-teman pilih titik 3 di bagian sini dan pilih download. Seperti itu ya cara penggunaannya. Nah, lakukan hal yang sama sampai 10 scene yang ada di ChatGPT tadi. Teman-teman generate semua ke ideogram.ai ini. Nah, bagian ini saya skip, teman-teman. Kita langsung masuk ke step selanjutnya, yaitu pembuatan videonya. Nah, saya sekarang berada di aplikasi CapCut, teman-teman. Langsung aja kita klik proyek baru dan kita masukkan gambar-gambar yang sudah kita generate tadi menggunakan ideogram.ai. Kita masukkan urut, teman-teman. Oke, seperti ini. Ada 10 gambar. Lalu kita klik tambah di pojok kanan bawahnya.
Setelah itu kita ke bagian rasio, kita pilih 16:9 dan kita checklist di pojok kanan bawahnya. Nah, ini ada space teman-teman kiri kanannya, maka gambar ini akan kita perbesar terlebih dahulu. Seperti ini ya, klik gambarnya, lalu teman-teman zoom saja. Nah, lakukan hal yang sama sampai semua gambarnya ini memenuhi si ukuran 16:9. Nah, kalau sudah teman-teman, di bagian belakang ini ada tulisan akhiran, teman-teman klik aja dan teman-teman pilih hapus. Oke, sekarang kita akan memberi animasi di setiap pergantian gambarnya. Teman-teman perhatikan di sini ada seperti tanda atau angka 1 ya, teman-teman klik aja. Dan teman-teman bisa pilih transisi yang sekiranya bagus menurut teman-teman ya tentunya. Oke, di sini teman-teman bisa cari yang versi gratis. Tandanya apa? Tandanya tanpa ada tulisan pro ya teman-teman. Oke, misal di sini saya pilih yang irama. Lalu saya nggak mau terlalu lama di sini teman-teman, saya pilih aja di sini terapkan ke semua. Nanti teman-teman silahkan kalau misalkan mau atur satu persatu monggo, tapi di sini saya terapkan ke semua biar video tutorial ini tidak terlalu panjang. Setelah itu saya checklist. Oke. Jadi semua sudah ada transisinya ya teman-teman. Sekarang kita bisa memberikan efek di gambar ini teman-teman. Kita ke bagian efek di sini. Lalu teman-teman pilih efek video dan teman-teman cari efek yang sekiranya bagus. Nah, di sini saya contohkan teman-teman, ini random aja ya. Misal teman-teman mau memilih yang retro, lalu teman-teman pilih yang misalkan kebisingan. Teman-teman klik, lalu teman-teman checklist di pojok kanan atasnya. Setelah itu teman-teman bisa perpanjang sampai akhir. Nah, untuk efek video ini teman-teman juga bisa pilih satu persatu ya. Bisa dipotong-potong seperti ini sesuai dengan gambarnya. Tapi kalau saya samakan saja sampai akhir teman-teman, biar lebih cepat gitu ya. Sekarang kita akan masukkan overlay teman-teman. Kita klik ini, lalu teman-teman pilih overlay, tambahkan overlay, dan teman-teman masukkan screenshot dari teks yang sudah teman-teman bikin atau teman-teman pindahkan ke catatan tadi. Nah, ini saya klik tambah. Setelah itu ini kita zoom teman-teman seperti ini dan kita tarik sampai akhir. Kita akan melakukan proses dubbing di sini teman-teman. Kita klik ya, di sini kita klik ada namanya audio, lalu ada namanya rekam. Nah, teman-teman silahkan rekam. Lalu sambil berjalan teman-teman baca teks yang ada di atasnya. Nah, kalau sudah teman-teman potong-potong ya. Ini kan ada beberapa paragraf. Satu paragraf itu satu foto atau satu gambar ya. Paragraf kedua berarti teman-teman letakkan di gambar kedua. Seperti itu ya, sampai ke 10 paragraf atau sampai selesai teman-teman. Nah, bagian ini saya skip terlebih dahulu teman-teman. Saya akan melakukan proses dubbing. Oke, kalau sudah teman-teman ke bagian overlay dan teman-teman klik screenshotan ini. Nah, teman-teman klik dan teman-teman hapus. Karena kita sudah tidak menggunakan screenshotan ini tadi, teman-teman. Nah, kalau sudah, teman-teman, di sini teman-teman bisa menambahkan auto caption. Caranya teman-teman ke bagian teks, teman-teman ke bagian tambahkan keterangan otomatis, dan teman-teman pilih mulai. Nah, ini masih proses pembuatan keterangan otomatisnya, teman-teman. Biasanya kalau videonya nggak terlalu panjang, untuk pembuatan auto caption ini tidak memakan waktu yang lama ya. Tapi kembali lagi ke jaringan ya teman-teman. Pastikan jaringan yang teman-teman miliki stabil. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah selesai teman-teman. Teman-teman juga bisa merubah gayanya di sini ya, mau jenis huruf seperti apa, teman-teman silahkan setting saja di sini. Cari yang versi gratis ya, jika teman-teman masih menggunakan CapCut yang versi gratisnya. Oke, contoh seperti ini. Kita akan review. Di sebuah desa kecil yang terletak di tengah-tengah perbukitan, hiduplah.
Nah, ya teman-teman, jadi nanti disesuaikan saja. Di sini kan banyak sekali ya pilihan-pilihan yang bisa kita gunakan. Nah, kalau sudah teman-teman klik ekspor di pojok kanan atasnya. Lalu teman-teman pilih kualitas, boleh yang 70, 720, boleh yang 1080. Tapi kalau yang standar itu biasanya 720, teman-teman. Setelah itu kita klik selesai dan kita pilih simpan ke perangkat. Jika sudah disimpan, maka hasilnya seperti ini, teman-teman. Di sebuah desa kecil yang terletak di tengah-tengah perbukitan, hiduplah seorang pemuda bersemangat bernama Rizal. Meskipun kesehariannya diisi dengan pekerjaan di kebun bersama orang tuanya, di matanya tergambar mimpi besar yang melampaui batas desa itu. Setiap malam, Rizal menyelinap ke kamarnya, membuka buku-buku tentang kewirausahaan, dan merencanakan langkah-langkah menuju cita-citanya. Cahaya lampu kecil menjadi saksi bisu tekadnya yang tak tergoyahkan. Suatu hari, Rizal mendapat kesempatan untuk bertemu dengan sekelompok investor. Dengan mata berbinar, dia membagikan visinya tentang produk inovatifnya yang dapat merubah kehidupan petani. Bersama teman-temannya, Rizal berani melangkah ke hadapan komunitasnya. Dengan keyakinan dan antusiasme yang menular, mereka berhasil mengumpulkan dana yang diperlukan untuk memulai perjalanan mereka. Gedung kantor kecil menjadi saksi awal dari perjalanan bisnis Rizal. Di sana, ia dan timnya mulai mewujudkan mimpi mereka, menghadapi tantangan dengan semangat yang membara. Namun, perjalanan menuju kesuksesan tidaklah mulus. Rintangan datang silih berganti, menguji ketangguhan mereka. Tetapi Rizal tidak menyerah. Setiap masalah dihadapi dengan kreativitas dan tekad yang kokoh. Dan akhirnya, hari yang dinanti-nanti tiba. Rizal duduk di ruang rapat, melihat grafik pertumbuhan bisnis yang menanjak. Keringat, kerja keras, dan ketekunan mereka terbayar lunas. Rizal kembali ke desanya, bukan sebagai pemuda biasa, tetapi sebagai pengusaha yang membawa harapan. Bersama timnya, mereka membantu petani lokal menggunakan produk inovatif mereka. Puncak kesuksesan datang saat Rizal menerima penghargaan sebagai pengusaha terbaik. Di atas panggung, dia berbagi kisah perjuangannya, menginspirasi orang lain untuk bermimpi besar. Rizal kembali ke rumahnya, melihat sekeliling desa yang kini berubah. Senyum di wajahnya bukan hanya tentang kesuksesannya, tetapi tentang bagaimana perjalanannya membuka pintu bagi orang-orang di sekitarnya untuk mengubah mimpi menjadi kenyataan.